Jadi gini, di The Tips episode 4 kali ini gue bakalan sharing tips and trik seputar laptop ya. Dari mulai setting performance sampai cara custom tampilan desktop di laptop kita. Kemarin soalnya ada beberapa komen yang bilang atau nanya gimana caranya sih supaya performance-nya cepet pas waktu ngejalanin PowerPoint. Terus habis itu gimana caranya juga bikin taskbarnya ada di tengah. Terus ada yang nanya juga wallpapernya nyari yang HD itu kayak gitu di mana. Nah ini gue bikin satu ringkasan sekalian, semoga bermanfaat ya. Yuk langsung aja. Kemarin sempat ada yang nanya di episode-episode sebelumnya ya, di kolom komentar. Jadi gimana sih caranya supaya bikin taskbarnya itu bisa di tengah atau logo-logo ikonnya ini bisa di tengah. Nah ini gue pakai software tambahan yang totally free ya dan aman, nggak ada virus dan lain-lain, karena gue download dari developernya langsung. Itu namanya Taskbar X. Nah kayak gini caranya. Kalian buka Chrome kalian dulu atau browser kalian ya, terus ketik Taskbar X download gitu aja. Nah ini yang paling atas. Terus kita download yang sesuai OS kita ya. Kalau punya gua kan 64 bit, jadi gua pilih yang X64. Kalau 32 bit ya X86 ya. Kalau udah download, habis itu kalian klik kanan ekstrak yang folder ya, biar nggak morat-marit nanti. Terus ini kalian klik 2 kali. Sebenarnya punya gua kan udah install. Nah makanya ada tanda kayak gini. Kalau ada tanda kayak gini juga di laptop kalian, langsung runway gini aja. Terus ini buat nyalain. Kalau buat konfigurasinya di sini Taskbar X konfigurator ini ya, sama more info terus runway lari dong. Nah ini kalian bisa pilih beberapa tema, nanti bisa kalian otak-atik juga di sini. Yang pasti kalau pengen transparan ya alpanya harus 0% ya, kayak punya gue ini. Jadi ada transparan gradient, terus ini ada animation stylenya, terus ada animation speednya kayak gini. Kalau udah ya tinggal kalian klik apply aja sih, simple kok, gampang. Ntar silahkan coba-coba ya, linknya nanti gua taruh di deskripsi. Terus ada juga yang nanya kalau nyari wallpaper yang HD atau full HD di mana sih? Nah biasanya gue carinya itu di sini, wallhaven.cc ini. Di sini banyak banget nih yang bisa kalian temuin ya, sesuai keinginan kalian lah. Kalau mau alam ya pilih yang kategori landscape ini, atau nanti kalian search juga bisa. Ini banyak banget nih pilihannya. Dan tertera resolusinya juga, atau langsung kalian pilih exactnya berapa resolusinya juga bisa kan. Punya gua kan full HD nih, jadi gua pilihnya yang 1920 x 1080, banyak banget kan. Atau kalau mau nyari tema anime di sini juga ada kok. Nah, kayak gini ya, tadi kan landscape, ini yang anime, sama sih di wallhaven juga. Cara downloadnya kayak gini aja sih. Jadi kalian klik kanan, terus save image as, terus kalian simpen di mana terserah. Habis itu show in folder gini ya. Terus langsung set as desktop background. Sesimpel ini sih, gampang kan? Hal lain yang gak kalah penting adalah kesehatan mata. Apalagi buat kita yang kesehariannya nggak pernah lepas dari layar laptop maupun komputer ya. Kalau gue hitung sehari sih, kalau gue pribadi bisa sampai 10 jam sih di depan layar laptop itu, baik buat kerja maupun sekedar buat nyari hiburan ya. Jadi buat teman-teman yang ngalamin hal yang sama seperti gue saranin sih buat aktifin 2 fitur ini. Oke, langsung aja. Pertama kalian klik tombol Windows di pojok kiri bawah, terus kalian ketik theme atau tema, terus pilih colors ini. But first kita ngaktifin night light-nya dulu ya. Sebagai bahan perbandingan, gue udah buka Chrome browser, buka channel DKID yang awalnya terang kan ya. Ntar kita lihat perbedaannya. Terus di sini kalian ketik night light,
Nah, ini kalian klik turn on. Stressnya maksudnya seberapa banyak warna biru yang bakal dikurangin ya. Kalau gua atur segini. Terus di sini kita juga bisa ngeset jamnya. Jadi jam mulainya jam berapa, terus jam non aktifnya jam berapa. Jadi dia bakal otomatis nyala sendiri sama bakal otomatis mati sendiri ya. Terus kalian juga bisa ngaktifinnya di sini di notif. Kalau tadi udah pernah diaktifin, langsung akses di sini. Kalau memang pas waktu malam hari nggak kepingin night lightnya aktif, kalian bisa nonaktifin sih. Terus kita ke theme, kalian ketik color. Terus ini choose your color ini jadiin dark. Tunggu bentar. Nah, seperti ini. Terus kita coba buka browsernya lagi. Nah kan, jadi ikutan jadi dark, tergantung nanti ini ya aplikasinya ya. Google Chrome kan support tuh yang di YouTube-nya. Terus ini Windows Explorer-nya juga ikutan dark juga. Kalau night light tadi kan fitur yang dibuat buat ngurangin warna biru ya pada layar laptop di malam hari. Karena pancaran warna biru yang menurut riset yang pernah gua baca itu bakal ganggu kesehatan mata kita. Salah satu case yang paling sering itu bisa nyebabin insomnia ya, dan terburuknya sampai kanker mata menurut riset yang gue baca ya. Warna biru sendiri itu kan sebenarnya bikin mood atau semangat di pagi hari, tapi bakal berdampak buruk kalau di malam hari ya, akhirnya bikin kita susah tidur, istilahnya sih gitu. Itu nggak melulu di laptop sih, di handphone pun sama. Atau di sekitar kalian kayak lampu pijarnya kalian itu warna birunya yang LED itu juga pengaruhin sih. Kalau yang dark theme tadi sebenarnya opsional aja, kalian mau pakai ya pakai, kalau enggak ya nggak apa-apa. Cuman kalau gua sih di siang hari pun gua tetap aktifin ya. Kalau night light kan tadi udah di setting, kalau dark theme gua aktifin terus sih. Ada dua hal yang bisa ningkatin performa laptop kamu secara signifikan, yaitu disable startups sama uninstall aplikasi atau software yang nggak kepake. Jadi kan biasanya ketika baru beli laptop, kamu bakal dapat instalasi software-software dari toko kan. Nah, kita pilih kira-kira software mana aja yang emang berguna buat keseharian komputasi kita kan. Atau pas dipinjem sama adik atau temen, mereka nggak sengaja install aplikasi tanpa disadari. Nah, biasanya itu sering kali terjadi sih. Logikanya gini, tiap dari aplikasi yang terinstall di laptop kamu akan memakan atau mengurangi penyimpanan kamu kan. Terus belum lagi kalau aplikasi-aplikasi tersebut ikut loading ketika laptop baru dinyalain. Itu yang dinamain sama startup apps. Jadi aplikasi yang loading ketika laptop atau komputer baru dinyalain. Terus RAM-nya juga otomatis digunain sama aplikasi tersebut kan. Nah, inilah yang biasanya dialamin para pengguna laptop baru ya. Buat teman-teman yang belum tahu cara ngatasinya, caranya seperti ini. Pertama, kita disable startup apps-nya dulu aja ya. Kalian klik kanan di taskbar. Habis itu di sini kan kelihatan tuh, gue cuman buka Microsoft OneNote tapi ada banyak banget nih di background prosesnya. Nah, cara ngilangin background proses atau startup apps itu kayak gini. Ini kan bisa dilihat memori yang udah dipakai 61% kan ya. Terus kita ke startup. Nah, di sini kan ada banyak yang enable. Enable itu berarti dia itu ikut loading ketika laptop baru dinyalain. Nah, tinggal kalian disable aja nih. Kan banyak banget nih yang enable kan, di disable aja semua. Terus ada cara lain, yaitu lewat klik Windows terus habis itu startup apps. Tapi gue biasanya langsung dari task manager ini sih, langsung kelihatan. Kalau udah, kita restart laptopnya. Yang kedua, uninstall program yang nggak kepake ya. Nah, di sini kan ada list dari program atau aplikasi atau software-software yang terinstall di laptop kalian kan. Gua ambil contoh yang untuk Mozilla Firefox ini gua uninstall. Gua kan udah pakai Google Chrome tuh. Nah, ini yang Mozilla Firefox-nya gua uninstall. Jadi salah satu aja maksudnya.
daripada nggak kepake kan malah ngurangin RAM, ngurangin memori, belum lagi nanti kalau mereka update sendiri tanpa pengetahuan kalian kan. Nah itu yang bikin lemot sih. Kalau satu sih mungkin nggak kerasa ya, tapi kalau banyak itu pasti kerasa banget tuh. Nah jadi dipilah-pilih aja aplikasinya. Ini ada lagi Game Player, tadi gua uninstall juga karena gua udah ada VLC Media Player kan ya. Kalau udah kalian restart laptopnya, kita cek lagi di Task Manager ya. Nah, memorinya udah sisa 46%, kan lumayan tuh. 10-12% lah mungkin tadi. Ini di Task Manager kalian juga bisa ngecek jumlah slot RAM-nya kalian ada berapa, jadi tanpa harus bongkar laptopnya ya. Jadi kalau kalian seumpama mau upgrade RAM, ini slotnya masih ada yang kosong nggak? Nah di sini kalian bisa lihat juga di Task Manager. Kalau settingan ini sih udah seharusnya ya, apalagi untuk pengguna laptop sih. Kan nggak lucu juga kalau kerja di laptop tapi habit pakai PC desktop. Jadi wajib hukumnya buat tahu settingan ini sih. Namun kali ini gue bakal lebih bahas ke arah power button mode-nya ya. Jadi ketika kalian mau matiin laptop biasanya kan ada 3 opsi tombol kan. Nah bedanya apa aja sih, terus fungsinya apa? Terus ada satu tombol lagi yaitu hibernate, kegunaannya apa juga. Tapi hibernate ini belum ada di tombol power ya kalau kalian belum ngaktifin. So berikut ini singkatnya. Pertama kita bahas masalah shutdown. Kalau shutdown udah pasti mostly udah tahu lah ya. Shutdown itu buat matiin laptop dengan cara dia menutup semua aplikasi dan mematikan seluruh komponen laptop atau komputer kalian ya. Jadi semua aplikasinya ditutup paksa sama dia. Jadi kalau kalian belum nyimpen data-datanya dan lain-lain itu bakal bahaya tuh kalau langsung pencet shutdown aja tuh. Jadi harus disimpan dulu baru shutdown ya. Terus yang kedua itu adalah restart. Restart itu menutup semua aplikasi dan mematikan seluruh komponen laptop atau komputer kalian. Terus nyalain lagi. Jadi istilahnya buat nge-refresh biasanya kalau habis uninstall aplikasi dan lain-lain kayak gitu-gitu. Atau habis ada Windows update kayak gitu ya. Terus yang nomor 3 itu sleep. Nah kalau sleep ini laptopnya tetap nyala, tapi dia pakai konsumsi daya yang rendah. Aplikasi-aplikasi yang kalian buka sebelumnya juga masih tetap terbuka. Jadi ketika laptop dinyalain lagi, ini bakal langsung kembali seperti semula ya. Jadi sebelum mati itu kalian buka ada beberapa aplikasi nih kayak Google Chrome, terus Photoshop, terus habis itu PowerPoint gitu kan. Terus kalian matiin pakai mode sleep ini. Nanti ketika kalian nyalain lagi itu aplikasi tadi itu 3 aplikasi tadi itu masih kebuka. Jadi lebih menghemat waktu lah istilahnya kalau sleep ini. Terus ada lagi hibernate. Nah kalau hibernate ini laptop benar-benar mati, tapi matinya kayak shutdown ya. Jadi laptop benar-benar mati kayak shutdown. Jadi nggak ngonsumsi daya sama sekali, tapi aplikasi-aplikasi kalian yang 3 tadi itu tetap terbuka juga. Nah, jadi ketika laptop dinyalain itu dia bakal kembali seperti semula sebelum dimatiin aplikasi-aplikasinya tadi. Nah, terus bedanya apa nih? Nanti gue jelasin lagi. Contoh pemakaiannya kayak gini. Kalau shutdown itu jika kalian berencana tidak pakai laptopnya atau kerjanya udah kelar kan gitu. Kalau restart itu ketika kalian habis ngubah setting di sistem seperti install atau uninstall aplikasi, terus update, terus mungkin kayak startup apps, terus habis itu Windows update dan lain-lain. Jadi pokoknya ada yang berubah di sistem, dia harus di restart dulu. Biasanya lebih ke arah situ atau mulai lemot dan lain-lain. Terus refresh laptop itu ketika ada ketidakwajaran yang mungkin disebabkan oleh cache ataupun temporary file yang terlalu banyak tersimpan di RAM. Kayak di Photoshop ya,
Ini contoh aja ya, ketika kita mau gunain tools kayak eraser gitu ya, tiba-tiba lingkarannya itu hilang, buat yang lingkaran buat ngapus itu. Nah itu kalian restart aja dulu, biasanya dia langsung muncul lagi tuh. Terus yang ketiga adalah sleep. Sleep itu jika kita sedang kerja lalu berencana pindah tempat. Nah itu contoh paling simpelnya. Jadi kita dari cafe A nih, terus habis itu mau ke cafe lain, ke cafe B, atau dari kampus mau pindah ke cafe. Sedangkan banyak tugas atau kerjaan yang lagi kebuka, kayak Photoshop, Word, Excel, browser, playlist musik mungkin. Jadi lebih baik kita sleep daripada kita shutdown, supaya nggak buka aplikasi-aplikasi tadi satu persatu lagi kan. Jadi bakal lebih hemat waktu. Ketika dinyalain, kita langsung bisa ngelanjutin tugas atau kerjaan sebelumnya dengan cepat. Itu sleep. Tapi with them, jika baterai laptopnya masih di atas 30% ya, karena dia mengonsumsi daya dari baterainya, baterai istilahnya. Walaupun dayanya rendah, dia masih nyala. Kelebihannya proses laptop nyala itu lebih cepat. Jadi kalian buat ngakses tugas-tugas kalian atau aplikasi kalian yang terbuka tadi itu lebih cepat. Itu sih. Terus kekurangannya ya nggak aman buat, kalau yang masih pakai harddisk ya nggak aman buat harddisk, karena rentan goncangan kan itu masih nyala ya. Danger lah istilahnya. Kalau terburuknya mungkin back sector ya kali ya. Terus kalau yang keempat ini hibernate. Hibernate itu hampir sama dengan sleep. Karena laptop mati sepenuhnya, mode ini bakal jauh lebih aman, apalagi buat laptop yang masih berbasis harddisk sih. Dan walaupun baterai sisa di bawah 30% pun nggak masalah, karena dia kan nggak nyala ya, bener-bener totally mati gitu kan. Jadi hibernate ini so far jauh lebih aman ketimbang sleep untuk laptop harddisk ya. Kelebihannya ya aman bagi harddisk, kekurangannya waktu bootingnya lebih lama daripada sleep. Karena hibernate ini dari posisi benar-benar mati, dan data-data yang aplikasi yang kebuka tadi itu disimpannya di storage atau di harddisk atau di SSD itu kan. Kalau yang di sleep tadi itu data-data cache aplikasi bla bla blanya itu kesimpannya di RAM. Makanya dia butuh listrik, karena RAM kan nggak bisa nyimpen apapun kalau dia nggak dialiri sama listrik kan. Jadi itu bedanya. Makanya kalau sleep itu karena dia kesimpan di RAM, laptopnya tetap nyala walaupun dengan daya yang rendah karena buat RAM tadi. Oke, cara ngaktifinnya kayak gini. Pertama kalian klik tombol start, terus ketik power option ya. Nah di sini kan ada power and sleep ya. Terserah sih, nanti langsung ketik power and sleep juga nggak apa-apa. Jadi ini ada beberapa opsi yang nanti kalian bisa pilih. Jadi kalau screen-nya mati setelah berapa menit nggak dipakai. Jadi ada dua skenario ketika pakai daya dari baterai aja, sama ketika dicolokin ke listrik ya. When plug in itu maksudnya ketika dicolokin ke listrik. Terus sleep ini juga mau kalian setting berapa, setelah berapa menit nggak dipakai ya dia langsung nge-sleep sendiri kayak gitu sih. Kalau kalian klik di sini kan nggak ada tombol hibernate-nya. Nah cara ngaktifinnya kayak gini. Nah ini kalian pencet yang ini, change setting ini. Soalnya ini kan nggak kecentang tuh, kalian pencet yang ini. Nah terus ini kasih centang, habis itu save change. Jadi nanti tombol hibernate-nya bakalan muncul. Terus ini ada settingan lain lagi. Ketika kalian mencet tombol power itu dia langsung apa sih? Jadi ketika cuman pakai daya baterai dia bakalan hibernate. Kalau lagi plug in atau lagi charging dia bakal nge-sleep. Nah kalian pilih-pilih aja nih sesuai kebutuhannya. Terus ketika mencet tombol sleep kayak apa, tapi biasanya nggak ada sih kalau di laptop tombol sleep ya. Terus ada lagi case-nya ketika layar laptop kalian tutup atau ditutup sama temen. Nah ketika gunain daya baterai dia bakal hibernate. Terus ketika plug in dia bakal nge-sleep kayak gitu-gitu sih. Mungkin hampir sebagian besar dari kalian malah nggak pernah diatur ini ya, tapi sebenarnya ini bisa diatur. Bahkan kalau layar laptop ditutup terus langsung shutdown juga bisa tuh. Clipboard history.
Fitur ini bagi kebanyakan orang pasti banyak yang belum tahu ya. Kalau ada yang ngira ini mirip sama seperti di handphone Samsung lebih tepatnya, benar. Kurang lebih seperti itu. Yap, Windows memiliki clipboard history. Jadi file teks HTML maupun gambar yang ukuran filenya maksimum 4 MB akan masuk di dalam list clipboard history. Terus cara ngaktifinnya kayak gini. Pertama kalian klik tombol Windows seperti biasa, terus ketik clipboard history. Nah, ini kalian aktifin di sini. Kalau ada kita close. Ini gua ada beberapa sampel ya. Contoh gua copy gambar ini. Gambarnya Shilaon 7 ini. Copy image. Habis itu kita ngambil copy yang lain juga. Kali ini yang teks saja sama HTML. Jadi ini klik kanan copy, terus ini lagi klik kanan copy. Nah, ini kan udah 3 susun copy ya, 3 kali copy ya. Biasanya kan yang bakal ke paste yang paling terakhir kita copy. Nah, kalian bisa munculinnya pakai clipboard history ini. Nah, jadi gambarnya bisa gua ambil juga, walaupun gua ngopinya tadi sebenarnya udah ketumpuk sama teks sama HTML tadi kan. Nah, ini enaknya clipboard history. Nah, cara ngakses clipboard history itu kalian tinggal tekan tombol Windows sama tombol V. Jadi Windows V ya, Windows plus V, nggak usah tanda plus tapi ya. Apa aja sih yang bisa masuk di clipboard history itu ya, teks, HTML, sama image. Image itu maksudnya gambar ya, atau foto. Selanjutnya tinggal kalian pilih aja tuh file mana aja yang mau dipaste di sini. Kalau biasanya copy paste biasa itu kan dia bakalan ngepaste atau bakalan nempel file terakhir yang kalian copy kan. Nah, kalau dengan clipboard history ini kalian bisa paste sesuai keinginan kalian. Sampai beberapa lapis sekalipun yang udah kalian copy sebelumnya juga bakal kelihatan di sini. Tinggal pilih aja ya. Maksimum file size-nya ya 4 MB tadi. Kalau selama belum lebih dari 4 MB dia bakalan masuk di list clipboard history tadi. Jadi yang file lama tadi yang kita copy di awal, selama kalian belum restart komputer dia masih bakal tetap ada ya. Oke, silahkan dicoba ya.